semuanya, selamat datang di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Tempat di mana kita menjelajahi dunia seni pertunjukan. Dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai dunia teater. Dari proses kreatif hingga tantangan yang dihadapi oleh pelaku seni. Saya Desinta dan hari ini kita akan membahas mengenai dunia teater dengan seorang pembina ekskul teater. Penasaran? Yuk kita mulai! Teater sendiri dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, termasuk teater tradisional dan modern, serta mencakup berbagai seni pertunjukan seperti opera dan sandiwara. Fungsi teater juga tidak hanya untuk sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan sosial, budaya, dan emosional kepada masyarakat. Sebelum kita menggali lebih dalam mengenai dunia teater, mari kita lihat dulu video berikut ini. Wow, keren banget kan guys video tadi. Itu adalah video teater yang sangat luar biasa. Oke nih guys, kita akan memperkenalkan sumber kita hari ini, Bapak Imam Maulana, seorang pembina ekskul teater. Halo Pak Imam, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, Cinta. Pak Imam tuh akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Pak? Wah banyak sekali nih Des, ada ngajar, selain ngajar juga ya tentunya betul ya menjadi pelatih dan juga sekaligus membina teater di sekolah ekskul teater itu ya. Bapak tuh udah berapa lama sih jadi pembina ekskul teater? Cukup lama, alhamdulillah hampir kisaran lebih dari 10 tahun lah ya menjadi pembina teater di sekolah. Cukup lama ya Pak? Iya. Bapak tuh jadi pembina ekskul teater tuh atas dasar kemampuan Bapak sendiri atau gimana? Jadi untuk menjadi pembina teater itu memang awalnya berdasarkan pengalaman di background Bapak ya waktu itu. Jadi dulu itu ceritanya di kampus, terus ada sama kayak kampus-kampus pada umumnya. Di situ ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu teater. Nah di situ Bapak daftar dan Bapak menjadi anggotanya. Nah dari background itu akhirnya ya membuat banyak latihan dan banyak pengalaman, akhirnya ya Bapak buka sendiri. Buka sendiri teater. Bukan buka sendiri ya, artinya tuh rasanya pengen diriin teater di sekolah gitu ya, salah satunya di teater SMK 1 Anjatan. Apa sih yang menginspirasi Bapak untuk mengikuti dunia teater? Banyak sebenarnya untuk inspirasi yang Bapak ambil ya ketika terjun di teater ya. Yang pertama mungkin background pengalaman itu dan juga mungkin para pendiri-pendiri teater ya, mungkin di Indonesia kan tuh banyak juga ya yang berhasil seperti menjadi artis dan lain sebagainya, aktor ya. Nah di situ juga ada inspirasi dari sana, itu motivasi juga. Teater kan ada berbagai jenis ya Pak ya, ada teater klasik, modern, dan eksperimental. Nah itu tuh bedanya apa sih Pak? Untuk modern, klasik, dan eksperimental itu kan kembali lagi bahwa teater di sini kan adalah seni pertunjukan ya yang langsung dihadapkan dengan para penonton. Nah di situ memang kalau kita lihat banyak sekali jenis-jenisnya seperti klasik, modern, dan eksperimental. Kalau yang klasik sendiri itu lebih kepada jenis pertunjukan yang mungkin mengedepankan konten-konten lokal yang kadang misalkan di suatu daerah punya cerita tertentu, akhirnya ya mungkin jelasin background cerita lokalnya ya dari desa tertentu. Sedangkan kalau modern yang sekarang ini nih kita banyak melihat beberapa drama-drama seperti di tayangan televisi, seperti mungkin Sinta pernah lihat di tayangan stasiun televisi swasta itu kan ada Lapor Pak, ada Opera Panjava, itu juga salah satu teater modern. Kalau eksperimental itu sebenarnya gabungan dari teater keduanya itu yang lebih mungkin banyak sentuhan-sentuhan pertunjukan yang mungkin
di luar dari ekspektasi kita ya. Kadang ada orang menjadi mukanya kuda, mukanya mungkin singa, itu lebih kepada absurd ya. Jadi tergantung dari si orang yang mementaskannya itu ya. Nama ekskul teaternya Bapak tuh apa sih? Nah, di sini SMK Negeri 1 Anjatan itu ada yang namanya ekskul yang mungkin udah didiriin pada tahun 2018 ya. Kalau tidak salah 2008 ya. Itu namanya Teater Buka Pintu SMK Negeri 1 Anjatan. Nah, dari arti buka pintunya tuh apa tuh Pak? Ada artinya nggak sih? Ada. Jadi buka pintu itu, jadi pintu kan ada sebuah ibarat sanggar ya, atau di mana para anggota atau kita yang pengen belajar itu boleh silakan masuk dan boleh silakan keluar juga karena terbuka pintunya. Jadi kalau kita wajibin atau mungkin kita pengen dipaksa, itu akan semakin susah. Jadi kalau teater tuh lahir dari kita mau apa enggaknya. Akhirnya kita coba masuk ke sanggar tersebut. Ketika udah enak ya boleh keluar juga. Atau misalkan tetap nyaman, tetap di dalam. Jadi bebas gitu ya Pak? Iya, itu silakan boleh masuk, boleh keluar. Itu tuh. Persiapannya tuh apa aja sih sebelum tampil gitu? Banyak. Jadi kalau teater sebelum tampil itu memang kita ada banyak latihan ya. Yang pertama harus olah tubuh dulu biar badan kita sehat dan kita biar tidak kaku pada saat mementaskan. Terus juga selain olah tubuh ada olah vokal ya, seperti A, I, U, E, O. Jadi biar melatih olah vokal kita. Jadi kadang-kadang kita ke bawah vokalnya kita sendiri, akhirnya pas jadi peran itu malah sendiri ya tadi nggak diolah vokal itu ya. Habis itu ada teknik meditasi seperti kita tuh merenung dan juga mempersiapkan. Habis meditasi itu baru lanjut ke reading ya, ke blocking sampai ke ada gladi kotor, ada gladi bersih dan pentas. Nah itu kebutuhan aktor dari persiapan menuju pementasan itu dan banyak lagi sih yang lainnya sebenarnya itu. Tangannya apa sih Pak saat Bapak ngelatih anak tuh? Kadang kan ada yang kayak masih kaku, kadang malu gitu. Ya itu banyak sekali dari tiap tahunnya ketika teman-teman anggota teater yang tadi ikut pengen belajar ya di teater banyak menemukan tantangan. Memang betul, kadang ada yang udah latihan sedikit, masih malu dia tuh ya. Nanti Bapak bilang, ayo kamu jangan malu ya. Akhirnya perlahan-lahan dari mulai berakting di depan temannya sendiri, kadang Bapak udah langsung menyuruh mungkin di rumah ya berakting di depan kaca ya. Sebenarnya mah banyak potensi-potensi anggota teater itu yang bisa, cuman masih malu itu. Nah akhirnya dikuatin lah dengan metode latihan-latihan itu sehingga mereka nggak malu lagi. Kalau yang lainnya sih kayaknya mah relatif dari teman-teman anggota yang lain ada itu. Ya. Pak, tadi kan kita udah berbincang-bincang mengenai teater nih. Nah, gimana kalau kita kayak belajar acting nih? Aku mau belajar acting. Nah, Bapak yang ngajarin. Boleh. Oke guys, sebelum Pak Imam ngajarin acting nih, ada yang mau lewat nih. Oke nih Pak Imam, gimana nih triknya nih supaya awal-awal acting tuh biar nggak kaku atau gimana nih? Baik. Seperti yang udah tadi sampaikan bahwa bahwa ketika nanti pengen tampil di depan ya, khususnya di panggung, aktor banyak latihannya ya, tapi kita singkat saja. Kita mau acting apa nih kira-kira? Apa ya, marah boleh? Oh marah, ya udah boleh. Jadi nanti ketika Sinta mau marah itu kan berarti harus butuh penghayatan ya, selain membaca naskah juga ada pengadegannya, artinya bergerak. Nah ya udah sama kayak misalnya tarik nafas ya, setelah itu sampai posisinya rileks si aktor itu. Nah bisa tarik nafas terus biar tidak grogi, biar tidak canggung. Habis itu kan kita mengingat karakter apa nih saya, kalau misalkan gitu. Contohnya menjadi antagonis ya kayak gitu. Udah mah dilihat naskah sebagai apa, karakternya apa. Nah
kan susah, yang biasanya lucu tapi kok marah. Akhirnya seolah-olah kita tuh ngebayangin flashback ke belakang, saya tuh marah kenapa ya. Dicoba dicari-cari karena yang tahu kan aktor itu sendiri. Saya marah, kesel gara-gara dia tidak menepati janji. Oh, kayaknya marahnya kurang. Oh, dia kok ngambil barang punya saya ya, akhirnya kesel lagi atau marah lagi dan lain sebagainya. Itu aktor yang akan memikirkan itu. Akhirnya dia udah sampai greget, akhirnya dia ditunjukin lah kemarahan itu lewat dialog di naskah itu. Nah, udah siap? Dah. Oke, tarik nafas. Oke, udah rileks ya. Udah tahu perannya apa, sambil inget-inget. Saya adalah antagonis, saya adalah orang siapa. Habis itu bayangin nih, mulai greget nih, marah kenapa. Akhirnya dialognya apa? Contohnya gini aja. Kamu gimana sih? Saya tunggu datang, nggak datang misalkan. Boleh coba. Coba ya, aku coba ya Pak ya. Ceritanya itu, ini mau dijemput tapi kok nggak datang, kesel kan, nunggu lama banget. Gitu. Coba. Kamu gimana sih? Udah nunggu Kan lama? belum, nanti dulu. Oh belum. Iya, belum. tarik nafas dulu. Nanti ada apa-apa, action baru Oke, dia oke, akan oke. bedak-bedak, ya kesel. Itu udah langsung meraut ekspresinya, ya sampai kan nggak langsung bentak-bentak juga. Ada tarik kayak gitu dulu, baru bilang. Oke ya, tarik nafas, relax, bayangin kalau skenario-nya apa, naskahnya apa. Habis itu baru itu, ya. Boleh dimulai nih? Ya, boleh. Boleh mulai. Kamu nih udah ditungguin lama-lama tapi kok nggak jemput-jemput? Gimana sih? Itu udah belum nih Pak? Oke, tepuk tangan deh, bagus ya itu tuh. Itu bisa ya itu. Nah, tapi karena baru sebentar itu bisa dilanjutin lagi. Ya. Makasih Pak udah ngajarin nih. Lumayan susah nih ya buat aku yang kalau receh gitu, takut tadi ketawa-ketawa gitu kurang artinya. Nanti gampang latihan lagi ya. Nanti aku latihan di rumah lah gitu. Oke nih guys, tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang teater, mendalami teater. Nah, untuk kalian yang di rumah, khususnya anak Parwis nih yang mau mengikuti teater, boleh dong daftar, jangan malu-malu. Nah, untuk semuanya dari obrolan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa teater merupakan seni yang kaya akan makna dan pengalaman. Itu saja obrolan kita hari ini tentang mengenai dunia teater. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Bye-bye.